Sanadi
Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalam ala sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Natawassalu bihaqqi sayyidina Muhammad wa bi ismi sayyidina Muhammad. Iqbil ya Allah hajatan lana, hajatan fid dunya wa hajatan fil akhirah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma arham lana fi kulli halina wa amrina ya rabbana wa taqabbal du'aana. Allahumma arham ummata sayyidina Muhammad. Allahumma asbur ummata sayyidina Muhammad. Allahumma astur ummata sayyidina Muhammad. Allahumma aslih ummata sayyidina Muhammad. Allahumma asbir ummata sayyidina Muhammad. Ighfir lana ya Allah waghfir li walidaina warhamhum kama rabbayana shighara. Fawasi' lana bidarina wa barik lana fi kulli rizqina wasbit ala qiraatina hadhihi wa ghairiha syawaban misla zalika ya Allah kabulan hasanan jamilan jalila wa taqabbal minna ya Allah wa taqabbal minna ya hayyu ya qayyum ya Allah fi kulli hali du'aina kabulan hasanan jamilan jalila wa ja'al ya maulana ma qiraatina ma qara'na Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa zurriyatihi ajma'in wa khususan li Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Syaikhul Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahil malikil qudusis salam. Bismillahil azizil hakim. Wassalatu wassalam ala sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Fa inna insyaallah nabhasu li kitabis Syekh Abdul Qadir Jailani Futuhul Ghaib. Wa nafa'ana bihi wa ulumihi fid dharain. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan melalui saluran Syekh Abdul Qadir Al-Jailani kebersamaan kita dalam kafilah ruhani makin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Keberkahan hidup kita, keberkahan bagi ibu bapak kita, ampunan dari Allah Subhanahu wa taala dan kasih sayangnya kepada segenap kita, segenap kaum muslimin dimanapun berada. Amin ya rabbal alamin. Faqala al-mu'allif rahimahullah, berkata Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, Allah Subhanahu wa ta'ala wa mahbatuhum madrajun fi mahabbatihi, meletakkan seorang hambanya dari sisi derajat demi derajat dalam kecintaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Minggu kemarin, hamba yang cinta kepada Allah itu ternyata bertingkat-tingkat kecintaannya. Seperti kita juga dalam makna kemanusiaan, cinta itu bertingkat-tingkat. Cinta yang tertinggi kepada Allah adalah hanya kepada Allah, tidak ada lagi yang dilihatnya. Bahwa untuk cinta kepada Allah itu dia perlu jalan, wasilah. Wasilah itu disebut dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam Jala'ul Khatir, Syekh Abdul Qadir Jailani, kitab beliau, kecintaan itu diproses melewati izin baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahasa yang lain adalah doa Nabi kepada kita. Sebagaimana disebut di dalam hadis, barang siapa yang mengucap salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu Rasulullah mengatakan Allah membalikkan ruh beliau, faradda alaihi salam, Allah akan memberikan jawaban. Nabi menjawab langsung salam setiap orang yang mengucap salam
kepada baginda Rasulullah. Pengertian salam di sini bukan sekedar ucapan assalamualaikum ya Rasulullah, tetapi juga doa Rasulullah. Waalaikumsalam, doa Rasulullah itu juga maknanya adalah wusul, mendekatkan seseorang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makin banyak Rasulullah mendoakan seseorang, makin dekatlah dirinya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian orang yang cinta itu akhirnya Allah proses dirinya. Fa'ajilis say'a wa'dama, hilanglah kehendaknya kepada sesuatu selain pada Allah. Apa mungkin hilang kehendak itu? Ya mungkin. Yang ada nanti timbul naluri, mau makan, mau bekerja, naluri saja lagi. Selebihnya jiwanya terhantar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti orang yang cinta kepada wanita, atau mungkin Anda pernah melewati proses hidup SMP, SMA, atau di pesantren. Kalau bercermin, ingat si Juleha, pacar. Apalagi kalau berpakaian mau main baju, wah kalau ini dilihat Juleha nanti baju ini kotor. Juleha tidak suka, akhirnya mengganti baju. Nah, ya kalau akhirnya berjalan mau masang sepatu, jalan. Wah, nanti dilihat Juleha sepatu ini gimana, akhirnya menggosok dengan sepatu. Ya lah, membersih, kalau perlu pakai semer. Ya lah. Segala sesuatu diimbangi oleh pandangan bagaimana kalau Juleha melihat dirinya. Maka orang yang dicinta Allah, pola berpikirnya seperti itu. Kira-kira Allah ridho atau tidak denganku? Kira-kira Allah sayang dah denganku dengan melakukan ini, dengan berbuat ini? Setiap langkah-langkahnya, pikirannya, batinnya, kira-kira Allah ridho dah dengan perbuatanku ini? Kira-kira Allah cinta dah dengan perbuatan ini? Seperti itu maksud Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Tidak gampang-gampang, karena itu marifatullah itu soal seperti ruh ini. Persoalan ini adalah persoalan ruh, cinta ini adalah persoalan ruh, bukan persoalan jasad lagi. Tidak bisa orang dipaksa untuk cinta kepada Allah dan Rasulnya. Secara teoritis Rasulullah mengatakan halawatul iman, orang itu mendapatkan kemanisan iman. Salah satunya adalah mencintai Allah dan Rasulnya melebihi daripada cintanya yang lain. Teoritis Nabi itu mengatakan betul gitu. Tapi bagaimana dalam prakteknya, ini paling sulit. Inilah diperlukan pembelajaran marifatullah. Anda kalau berzikir saja la ilaha illallah 1000 kali zikir Anda la ilaha illallah, la ilaha illallah. Anda akan merasakan asap dari jiwa Anda. Tapi terarah tidak. Terarah tidak, karena ilmunya tidak tahu. Perlu pembelajaran ma'rifatullah. Ketika kita mengucap la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, isinya harus ma'rifatullah. Mau tidak mau. Kenapa? Karena la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah itu sepadan dia dengan makna ma'rifatullah, mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu kita perlu pembelajaran ini sedikit demi sedikit, mengisi kalimat la ilaha illallah yang selama ini kita baca dan kita amalkan. Mengisi ucapan salawat kita yang selama ini kita ucapkan, kita sampaikan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah perlu marifatullah pembelajarannya. Maka iradah kehendakmu mulai hilang. Wa syarabta anhu falam ta'tihi fid dunya. Ketika itu terpalinglah dirimu, berpalinglah dirimu daripada dunia. Ya tadi yang tadi, dengan dunia penting, perlu, tapi tidak merupakan kebutuhan pokok utama baginya. Orang yang belum punya anak pikirannya ingin punya anak, iyalah. Orang yang ingin kawin pikirannya ingin kawin. Seluruh hidupnya akhirnya pikirannya ingin kawin. Itu kan dunia, Beb. Iyalah, Guru. Dunia lah, Guru. Dunia. Maka saat itu hilang di pikirannya seperti itu. Ya,
penting sih, tapi lebih penting aku untuk mengenali, mendekati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah hidupku, itulah bagi hidupku. Nah begitu. Maka iradahnya berganti. Akhirnya yang terjadi ketika iradah itu terus menerus lenyap demikian, wa awatta anhu fil ukhra bima yajiduka qurbah wa julfa ilal aliyil a'la. Maka saat itu Allah mengganti jiwamu menjadi orang yang ingin selalu dekat dengan Allah, ingin selalu mencari ridho Allah. Bahkan yaziduka, Allah menambahkan lagi kurbahnya, kurbah, dekat demi dekatnya kepada wajul pak, sedekat-dekatnya kepada Tuhan yang maha tinggi itu. Wa ma taqarabuhu ainaka fil firdausil a'la wa jannatil ma'wa. Bahkan engkau menjadi tidak lagi ingin mendapatkan surga Firdaus maupun surga al-ma'wa. Dulu waktu beribadah, waktu belum tahu ma'rifatullah, belum diberikan Tuhan kekuatan batin, berharap sekali dapat surga Jannatul Firdaus, surga Jannatul Naim, Jannatul Ma'wa, berharap sekali. Setelah mengenal Allah, surga ndak ada apa-apanya dengan keagungan Allah, dengan kebesaran Allah, dengan keindahan Allah. Ndak ada apa-apanya surga itu. Yang hebat itu adalah yang menciptakan surga itu. Tak penting lagi baginya surga, tak penting lagi urusan neraka baginya. Yang penting baginya adalah dekat dengan Allah, diakui Allah sebagai hambanya yang dekat dengan dirinya. Subhan. Ini penting pengakuan Allah ini. Nanti jawaban itu terjawab. Di mana nanti tahu file akhir, vonis akhir. Tadi yang di dalam kitab Tambihul Ghafilin, Alamul Barzah, malaikat berucap, ya ayatuhal mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Nah itu yang aslinya, yang sudah orang tingkat puncak tinggi, yang usul bib. Kalau mutmainah masih tingkat mukmin biasa bib. Mukmin kan tingkatan itu, tingkat mukmin yang pertama itu adalah mutmainah. Setelah mutmainah radiyah, bisa ridho dengan Allah. Nah yang tingkat yang selanjutnya nih, mardiyah, diridhoi oleh Allah. Nah ini yang paling penting nih. Di situ ketahuannya nanti panggilan malaikat itu, karena Allah pasti memberitahu kepada malaikatnya. Makanya kemarin para aulia Allah itu ada nama khusus yang diberikan Allah kepadanya, gelar khusus. Kalau kita yang bukan aulia Allah ini, mana ada gelar kita? Gelar kita ada ya, gelar umum rakyat namanya. Ya kalau hamba-hamba Allah umum aja. Tapi kalau orang yang khusus ya Nabi Ibrahim Khalilullah, Nabi Isa Ruhullah, ya Nabi Muhammad Pak, Nabi Muhammad banyak, ya kah, dalam kitab apa itu ada 100 nama Nabi, nama gelar Nabi, ya lah. Salah satunya Al-Mustafa, ya kah, Al-Mustafa Asyraful Anam, ya kah. Apalagi pernah dengar Al-Mustafa Asyraful Anam, Mala al-Arkan, Mala al-Akwan. Nah, Mala al-Akwan. Gelar-gelar Nabi luar biasa. Al-Mustafa itu hamba yang terpilih, Al-Mukhtar yang terpilih juga. Subhanallah. As-Siddiq nama Nabi juga, gelar Nabi itu banyak. Makin dekat dengan Allah makin banyak gelarnya. Wa ibadur rahman. Nah, ini gelar, salah satu gelar hamba Allah. Mudah-mudahan pian di sini semuaan ini termasuk. Nah, hamba-hamba Allah yang Rahman itu berarti ibadur Rahman, berarti namanya siapa? Abdurrahman gelarnya. Yamsuna fil ardi haunan, mereka berjalan di muka bumi haunan, dengan menundukkan dirinya. Wa ijaqatibuhumul jahilun, bila mereka bertemu dengan orang-orang jahilun, orang-orang jahil, qalu salaman, mereka berkata kesejahteraan bagi kalian. Adalah mencela orang, tidak ada gitu. Subhanallah. Wa antapi dari dunya allati hiya daril pana, sementara engkau sendiri berada di dunia yang pana ini, yang ada beban dan ujian.
hatimu tetap kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dunia ini tidak mengikat dirinya. Apa aja hutang ya hutang. Apalagi selain hutang itu yang beban. Apa Bib? Soal rumah masih menyewa aja terus masih. Ya apa nih? Sampai tua ada umur masih menyewa aja rumah. Elah, ya Pak. Enggak usah dipikirkan, Anda bisa ya apa bisa? La haula wala quwata illa billah. Allah yang maha baik. Mungkin kalau Anda sugih kaya, Anda bisa taat kepada Allah. Justru karena ya pas-pasan inilah kita bisa menjenguk Allah SWT. Maka hilanglah kehendak kepada saya. Lalu Allah menggantikan kehendak itu selanjutnya dengan kehendak-kehendak yang biasa saja, sekedarnya. Sebagiannya diganti Allah dengan karunia-Nya nanti di akhirat kelak. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan dapat makna kita dari pengertian itu menjadi hamba-hamba yang saleh. Terakhir, saya mendoakan Anda yang hadir, yang bisa terus-menerus dawam di sini, menjadi aulia Allah Subhanahu wa taala. Doanya seperti ini, doa biasa saya. Ada di dalam riwayat dalam Al-Quran itu, Allahumma ighfir liman dakhala baitina minal mu'minina wal mu'min. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa orang yang memasuki rumahku dari golongan orang mukmin dan mukminat. Nah, itu kita tambah doanya. Allahumma ja'al aulia Allah. Ya Allah, jadikanlah aulia Engkau ya Allah liman dakhala majlisina, siapa yang duduk di majlis ini, minal mu'minina wal mu'minat, dari orang-orang mukmin dan orang mukmin. Amin. Mudah-mudahan terkabul semua. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bin Nabi, ahlan wa sahlan bin Nabi, ahlan wa sahlan bin Nabi, ahlan wa sahlan